sahabat agro, welcome back to my channel ya, enggak. Jadi kembali lagi dengan saya Safa di Tri Berkat TV channel. Nah, hari ini kita akan membahas tentang brokoli ludi di lahannya Pak Prastio gitu. Ini maaf ya karena hari Jumat ya. Jadinya ada ngaji-ngaji lah di masjid gitu. Kan mau Jumatan gitu. Oke, jadi setelah ini kita akan langsung ngobrol sama Pak Prastio mengenai tanaman ludinya gitu. Jadi aku melakukan kesalahan lagi nih, aku pakai sendal, lupa bawa sepatu. Oke, tapi nggak apa-apa, untungnya nggak becek lah ya. Jadi kita langsung menyapa Pak Prastio. Pak Prastio, halo Pak, ih ada adiknya. Halo, salam dulu. Oke sahabat agro, sekarang kita sudah berada di kebun ludinya Pak Prastio ya, Pak Prastio, dan kita juga bersama adik Kaila. Halo, halo dulu. Halo. Jadi gini Pak, ini hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lah tentang penanaman ludi, kayak darinya mulai tanamnya, terus kenapa Bapak milih ludi gitu, nanti sampai proses pemasarannya tuh gimana gitu di pasaran gitu. Lokasinya di mana Pak? Di Dusun Pasengan Bawah, Dusun Pasengan Bawah, Josari, Ngablak, Magelang. Ini ludi udah berapa kali tanam Pak? Sampai sekarang ini? Ini saya udah pakai ludi udah 3 tahun 3 kali berarti. Berarti 3 kali dalam setahun ini. Dalam tahun. Sebelum ludi itu nanam apa Pak? Ini dulu bekas cabai sama cabai. ya, sama brokoli. Oh, tapi dulu juga ludi. Oh, dulu juga ludi. Oh, sebelum pakai ludi ada pakai merek Ya dulu ada produk lain brokoli. Produk lain. Nah ini Pak, kan dulu pakai produk lain itu Pak. Ya. Kenapa milih ke ludi sekarang, kayak pindah ke ludi gitu? Masalahnya ini saya pakai ludi lebih senangnya di bunganya. Oh ini, tadi udah sempat ambil ya? Ya. Ini bunganya lebih kencang, dia lebih tahan cuaca hujan, kualitasnya juga lebih berbobot. Oh, tahan gitu ya Pak ya? Kalau hujan maksudnya gimana Pak? Kalau biasanya hujan kan, ini untuk bunganya ini kan biasanya bisa mekar, nggak sampai gitu. kempel gini. Gitu. Tapi kalau ludi masih bisa tahan Masih gitu ya bisa Pak tahan. ya? Terus ini kan berarti termasuk keunggulannya ya Pak Ya. ya? Itu kira-kira kelemahannya dari ludi itu apa Pak selama Bapak menanam gitu? Untuk kendalanya dalam segi pertumbuhan nggak ada, Oke. cuma dalam segi warna. Dia kalanya di dalam segi warna dia hijaunya hijau ke kuning-kuningan. Oh gitu, berarti kurang pekat Yang bisa gitu ya? biru kan. Oh, Biasanya gitu. kalau produk-produk lain kan ada yang bisa biru. Tapi kalau ketahanannya cukup bagus ya Pak ya? Ketahanannya sama bobotnya buahnya lebih bagus. Lebih bagus. Terus kelemahannya kan mungkin kurang hijau ya, tapi Ya. kalau di pasaran gitu masuk nggak Pak? Masih Masuk. bisa masuk. Gitu, berarti emang cuma di warnanya aja ya? Iya. Luasan ini berapa tanaman populasinya? Kalau luasnya lupa, ini ada 2.500 pohon. 2.500 pohon. Udah berapa HST ini? Itu 50 hari. 50 hari udah panen keempat ya. Ya. Oh, pantas ini banyak yang ini ya. Ya. Udah dipotongin ya Ya. Pak ya. Sekali panen berapa kilo Pak itu? Ya kalau yang pertama kali paling 25 kilo, 20 kilo. Kalau yang kemarin yang keempat sampai 1 kintal 7 kilo. 1 kintal? Ya. 1 kintal 70 kilo. Kalau pernah nimbang nggak Pak berat rata-ratanya per tanaman ini? Ini Pokoknya untuk beratnya kemarin saya pernah nyoba 4 buah brokoli ludi itu beratnya ada 1 kilo. Oh, berarti mungkin kalau bisa besar 3 gitu bisa ya? 3 3 sampai 4 3, itu ya. 1 kilo. Ya. Itu segini-gini atau lebih Ya, besar lagi? segini. Kira-kira segini ya, 3 Ya. sampai 4 buah itu Ada 1 kilo. 1 kilogram. Dengan besaran segini Pak, Ya. itu kan tadi 3 sampai 4 buah Ya, ya per kilo ya. Nah itu sebenarnya masih bisa besar lagi apa enggak? Masih bisa besar lagi. Masih bisa besar Ya. lagi ya? Makanya ini saya bikin segini kan menurut pesanan dari yang pasar. Oh, dari yang besar. Maksimalnya bisa sampai berapa Pak? Itu bisa Kira-kira? sampai 7 gram. 7 gram? Ya. 7 on. 7 on.
Oh ya, sampai 7 ons ya. Berarti bisa sampai hampir 1 kilo Iya, pun juga hampir 1 bisa ya. kilo Tapi bisa. karena permintaan pasar kan Betul. jadinya kita ngikuti aja. Oh, iya. Kan saya lihat lahan-lahan di sini ya Pak ya, kan nggak lahan baru gitu Pak. Itu dengan kondisi yang kayak gini tuh masih bisa ya ini? Masih bisa. Masih bisa ketahanannya Masih terhadap hama penyakit itu berarti Masih kuat bisa. ya, masih tahan ya. Kalau ini untuk daya sama hamanya masih kuat. Makannya di tanahnya kan nggak perlu banyak-banyak pun bisa. Berapa kali pemupukan Pak ini? Cuma 1 kali Cuma 1 kali? Iya. Di awal atau di awal. Oh di awal. Iya. Berarti cuma 1 kali, setelah itu insektisida pestisida gitu? Iya. Oh berarti pemupukannya sekali terus langsung pengendalian hama dan penyakit gitu. Nah, pemupukan sekali itu waktu olah lahan atau waktu begitu tanam ini terus? Begitu tanam langsung. Oh, cuma sekali ya Pak ya? Cuma sekali. Jadi nggak perlu banyak makanan di Iya tanahnya. makanya. Dan dengan lahan yang maksudnya yang nggak baru tuh juga masih bagus Masih gitu loh. bagus. Saya tadi lihat-lihat kan udah tempat keliling-keliling ya. Beberapa tanaman tuh ada yang lubang-lubang kayak gini Pak. Iya. Nah itu berpengaruh banget gitu nggak Pak sama ini buahnya? Kalau untuk daun nggak masalah. Misalnya yang kita jual kan untuk bunganya aja, buahnya aja. Ya ini kan lubang-lubangnya kayak gini nih banyak nih. Berarti itu nggak bermasalah gitu Nggak Pak? bermasalah. Masih bisa ini ya, Masih masih bisa. bisa tumbuh ya. Itu jadi dan masih ini walaupun ini ya daunnya pun sebenarnya banyak yang lubang karena Iya. ulat ya Pak ya. Iya, karena Tapi ininya tetap bisa Iya. ya. ini kan nggak masih bisa tahan. diserang ini. Masih bisa tahan dan masih bisa besar-besar gitu. Kan dulu kan udah cabai nih Pak. Kok Iya. bisa maksudnya pindah ke sayuran yang kayak gini tuh kenapa Pak? Saya dari dulu kalau habis cabai biasanya langsung brokoli. Gitu. Berarti Iya. emang apa, dari dulu. rotasi Iya. ya. Kan ini udah panen ke-4 ya. Iya. Itu misalkan udah selesai itu mau nanam apa lagi Pak? Ini yang sebelahnya sudah saya siapin untuk brokoli lagi ludi. Oh, brokoli ludi lagi. Iya. Berarti sekarang udah mau ke-4 ya. Iya. 4 kali 4 tanam kali ludi. tanam ludi. Gitu. Terus ini yang bantuin berapa orang Pak di sini? Ini ada 3 orang sama saya jadi 4 orang. Oh, jadi 4 orang. Oh, Iya. ini saudara atau? Saudara semua. Oh, berarti olah lahannya emang sendiri Emang khusus gitu. saudara semua. Oh, gitu. Berarti 1 kintal 70 kilo yang kemarin itu berarti 4 orang ini aja yang Iya. ini. Wah, pasarannya kemana Pak pengumpulnya? Itu ada yang satunya di supermarket, terus yang satu di pasar untuk abla. Oh, supermarket berarti dari sini langsung ke supermarket itu ya? Ada yang ngambil khusus dari supermarket. Oh, kalau yang supermarket tuh ngambil. Iya. Lah, apa untuk harganya gimana Pak di pasaran? Untuk hari ini harganya sangat lemes semua. Oh, Sayur-sayur lagi anjlok semua ini. yang lagi tinggi apa Pak? Cuma cabai ini. Cuma cabai ya, emang cabai ya. Nah itu untuk segi biaya gitu Pak, itu gimana? Apakah lebih menghemat atau apa gitu kok bisa sampai memilih ke ludi gitu? Untuk dari segi biaya lebih ringan ludi. Pemakanannya di tanah itu sedikit. Dia lebih cepat juga. Pertama kali panen dia cuma 50 hari. Dan ini udah panen keempat sekitar ya umur 60 sampai 65. Oh gitu, berarti umur 50 itu Iya. panen pertama ya, udah bisa dipanen gitu ya? Dan untuk biaya sendiri 2.500 pohon ini ya sekitar 1,5 juta. Kalau hasil panennya bisa sampai 5 juta. Gitu. Itu udah dari benih, perawatan dan segala macam. Itu udah komplit semua. Oh, 1,5 juta. 1,5 juta, terus bisa dapat 5 5 juta. Nah, sangat untung. Berarti kira-kira sekitar 3,5-an ya Pak ya? Iya. Itu untungnya. Wah. Itu buat sekali panen Pak atau? Ya seluruh panenan. Oh, seluruh panenannya. Iya. Itu udah termasuk besar ya. Apalagi Ya, kan alhamdulillah. iya ya. Apalagi kan di sini juga buat keluarga sendiri ya Iya. Pak ya, yang ngolah juga keluarga sendiri gitu Iya. kan ya. Kesimpulannya untuk ludi di lahannya Pak Prasetyo itu jadi untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit itu tahan ya Pak ya. Tahan. Terus dengan cuaca hujan pun juga masih Sangat. bisa
kokoh ya Iya. Pak ya, masih bisa kokoh. Terus untuk modalnya sendiri itu juga hanya ringan. 1,5 juta, Iya. lebih ringan daripada yang lainnya. Iya. Itu dan bisa mendapatkan sampai 5 juta. Gitu. Jadi sangat untung lah ya, Ya. kalau bisa dibilang ya. Itu aja, terima kasih Pak buat waktunya ya, udah Ya, ngobrol-ngobrol. sama-sama. Dan ini juga bisa menjadi edukasi ya buat petani-petani lain. Terus bisa juga sebagai inspirasi kenapa bisa sampai menanam lidi gitu, bisa sampai hampir 4 kali ya berarti ya Pak Iya. ya. Ini udah panen ketiga, udah tanam ketiga, dan setelah ini juga akan menanam lidi lagi gitu. Jadi untuk info-info selanjutnya akan terus kita sampaikan ya di Tri Berkat TV Pak, kita channelnya Tri Berkat TV. Terus ikutin kegiatan kita selanjutnya. Terima kasih buat Pak Prasetyo Ya. atas waktunya, sudah banyak bercerita ya dengan Ya. sahabat agro ya. Itu terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita Tri Berkat TV agar semakin berkembang. Dadah. Dadah dulu deh. Dadah, dadah. Dadah. Terima kasih ya Pak ya. Ya.